Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 1 dengan tema Salam Paulus. Galatia pasal 1 ayat 1, sebab beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang salam dari Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Salam Rasul Paulus dan semua saudara yang bersama-sama Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, bahwa kasih karunia menyertai orang-orang percaya dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dan yang melepaskan mereka dari dunia jahat. Dan Ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, di awal surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menegaskan tentang jati dirinya dan suatu hal yang penting di dalam penyampaian tentang kesaksian akan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia menerima panggilan yang bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus menerima panggilan ilahi yang sangat khusus. Dijumpai Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik. Sumber dari panggilan yang utama adalah Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan telah menebus dosa-dosa jemaat di Galatia. Dan juga umat Tuhan dilepaskan dari kejahatan dunia, yaitu yang menolak Mesias Juru Selamat, dunia yang menolak kebenaran Tuhan, dunia yang dipenuhi hawa nafsu, cinta uang, dan saling menindas, terutama kepada orang-orang yang susah hidupnya. Saudaraku, Rasul Paulus di dalam melayani selalu jujur apa adanya, bahwa ia dahulu adalah orang yang jahat dan berdosa. Ia sangat berbeda dengan orang-orang zaman sekarang ini yang kebanyakan berusaha menyembunyikan kekurangan dan kelemahannya karena takut akan reputasi yang menjadi rusak. Rasul Paulus berkomitmen untuk kebenaran Injil. Ia berjalan tak henti-hentinya bersaksi tentang salib Kristus. Dimanapun ia berada dan kapanpun waktunya, ia berbagi tentang kasih Tuhan yang diterimanya. Rasul Paulus di dalam pelayanan selalu mendapatkan berbagai kesulitan, penganiayaan, penderitaan, tetapi hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk melakukan tugas yang diterima dari Tuhan. Di dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidak mencari nama besar, pujian dari manusia, dan ia selalu bersaksi-saksi tentang sosok Yesus Kristus dan tujuannya untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia dari dosa dan maut. Saudaraku, di zaman sekarang banyak pelayan Tuhan yang lebih mengutamakan penampilan lahiriah, dan mereka dianggap berhasil karena bergelimbang materi, kaya, punya mobil mewah, dan sebagainya.
Saudaraku, di pagi hari ini belajar dari pelayanan Rasul Paulus yang sederhana dan lebih mengutamakan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan yang baik dan jujur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini. Dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.